Celebes Geosummit 2021 yang berbasis penulisan ilmiah tentang geologi lingkungan di Indonesia. Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran, kreativitas, minat mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah yang mengarah pada pemecahan masalah dan menghadirkan solusi untuk kemajuan bangsa yang lebih baik. Untuk tema yang diangkat dari paper competition yaitu Geoscience Innovation in Realization of Sustainable Environmentally Friendly Development. Selanjutnya untuk timeline kegiatan. Untuk timeline kegiatan itu pendaftaran dan pemasukan abstrak tanggal 8 sampai 22 Agustus 2021, pengumuman lolos abstrak 28 Agustus 2021, pengumpulan full paper 14 sampai 18 September 2021, technical meeting 20 September 2021, presentasi paper 23 September 2021, dan pengumuman pemenang 26 September 2021. Adapun bentuk kompetisi dari paper competition yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, seleksi abstrak dan full paper. Seleksi abstrak merupakan tahapan pertama yang dilakukan untuk menentukan paper yang lolos dan nantinya akan diperlombakan pada competition day. Untuk full paper merupakan tahapan kedua di mana abstrak yang telah diseleksi dan dinyatakan lolos akan mengumpulkan full paper yang telah dibuat dan dipresentasikan pada competition day. Untuk ketentuan umum paper competition Celebes Geosummit 2021, yang pertama, paper yang dibuat harus karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan. Paper yang telah dikumpulkan menjadi hak panitia CGS 2021 dengan tetap memberikan hak cipta kepada penulis paper. Peserta merupakan mahasiswa geosains berstatus aktif di perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan terdiri dari 3 orang dalam satu tim. Judul yang digunakan pada abstrak, full paper, dan slide presentasi harus sama dan harus berhubungan dengan tema. Segala bentuk pelanggaran atau plagiarisme yang dilakukan akan didiskualifikasi. Segala bentuk perubahan aturan akan dipublikasikan melalui media sosial CGS 2021 dan akan diinfokan kepada masing-masing ketua tim yang terdaftar. Penilaian paper sepenuhnya dilakukan oleh juri. Segala keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Mekanisme dari presentasi paper. Slide presentasi berisi rangkuman full paper yang telah dibuat. Urutan presentasi akan diundi saat technical meeting. Presentasi dilakukan secara daring dan terbuka menggunakan alma mater universitas masing-masing dan menggunakan background yang telah disediakan. Serta wajib memasuki Zoom yang telah disediakan oleh panitia minimal 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Presentasi dilakukan oleh semua anggota tim menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Waktu presentasi terdiri atas 10 menit sesi presentasi dan 15 menit sesi tanya jawab oleh juri. File dikumpulkan dalam format .pptx dengan nama file ppt underscore CGS 2021 underscore institusi underscore nama ketua tim. Juri paper competition pada Celebes Geosummit 2021 tahun ini ada 3. Pertama, Dr. Insinyur Bustan Azikin MT. Kemudian Dr. Engineering Imam Sasun dan Insinyur Arifuddin Idrus. Untuk urutan presentasi akan dilakukan setelah sesi tanya jawab. Kriteria penilaian paper 30% dan presentasi 70%. Untuk setiap kriteria penilaian mempunyai rentan skor antara 1 sampai 100. Selanjutnya kita berada dalam sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan untuk setiap delegasi?
Saya tanyakan kembali, apakah ada delegasi yang ingin bertanya? Aku izin bertanya deh. Aku Rizky dari ITB. Bisa langsung nanya apa? Dipersilakan, Bu. Iya, silakan. Oh, Silakan. oke. Mau nanya buat nanti PowerPoint-nya itu yang nge-share yang kitanya yang lomba atau dari pihak panitianya ya? Itu aja sih. Makasih. Untuk itu PPT disebar di share screen oleh peserta. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Selanjutnya ada pertanyaan dari delegasi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Pertanyaannya ialah, yang presentasi cukup satu orang perwakilan, Kak? Iya, presentasi cukup satu orang. Namun untuk sesi tanya jawab itu bisa dibantu oleh anggota tim yang lain. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk mekanisme presentasi mungkin? Saya tanyakan kembali, apakah ada pertanyaan dari tiap delegasi? Permisi, saya izin bertanya. Ya, silakan. Misalnya nanti kita presentasi itu lewat dari 10 menit, apakah itu akan langsung dihentikan atau sistem minus? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Apabila nanti kita presentasi lewat dari 10 menit, apakah itu langsung dihentikan atau pakai sistem minus? Untuk presentasinya itu apabila lewat dari waktu yang ditentukan akan dikenakan sistem minus. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan?
Izin bertanya dari Universitas Tadulako. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang penjurian dari full paper lomba ini. Itu dimulai dari kapan? Untuk Tahap penjurian penjurian. dari full. Terima kasih. Baik, untuk penjurian dari full paper dimulai ketika tanggal 23 hari Kamis atau competition day nanti. Iya, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah dari tim paper itu bisa mengirimkan koreksian jika ada koreksi dari full paper atau PowerPoint-nya setelah dari tanggal 20 ini? Baik, terima kasih. Untuk perbaikan dari full paper itu sudah tidak bisa dikirimkan. Ya, Kak. Baik, terima kasih. Iya, Kak. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Tanyakan kembali apakah ada pertanyaan untuk masing-masing delegasi. Saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan untuk mekanisme dari presentasi paper nanti. Untuk yang terakhir kali, apakah ada pertanyaan untuk paper competition nanti? Apabila sudah tidak ada, apakah kita sudah bisa berlanjut di urutan presentasi? Boleh, Kak. Ya. Untuk adapun pertanyaan yang ingin tanyakan di luar dari technical meeting ini, boleh ditanyakan melalui LO. Terima kasih. Untuk share screen, ya dari peserta. Sudah ada 9 tim
Yang pertama Unhas A, Unhas B, ITB, Universitas Tadulako, Universitas Pertamina, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Universitas Pajajaran, Universitas Teknologi Sumatera, dan Universitas Indonesia. Untuk yang pertama, urutan presentasi, kita akan memilih untuk urutan prestasi yang pertama. Baik, saya mulai. Ulang. Untuk presentasi pertama dilakukan oleh Universitas Tadulako. Selanjutnya untuk urutan presentasi yang kedua. Urutan presentasi kedua dilakukan oleh Unhasa atas nama Agus Salim. Untuk presentasi ketiga, ya. Untuk presentasi ketiga dilakukan oleh Universitas Hasanuddin B atas nama Sucianti. Untuk presentasi keempat, dilakukan oleh untuk urutan presentasi kelima. Urutan presentasi kelima dilakukan oleh Universitas Indonesia. Dan untuk presentasi keenam, dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung.
presentasi ketujuh dilakukan oleh Institut Teknologi Sumatera. Untuk yang terakhir, penentuan presentasi ke-8 dan 9. Untuk urutan ke-8 dilakukan oleh Universitas Pajajaran dan yang ke-9 itu Universitas Pertamina. Tadi undian untuk presentasi mungkin cukup sekian technical meeting untuk paper kali ini. Bila ada pertanyaan di luar dari technical meeting, boleh menanyakan melalui LO. Selanjutnya untuk technical meeting Gemstone. Kita akan lakukan istirahat selama 5 menit. Technical meeting dimulai kembali pada pukul 14 lewat 7 menit. 14 lewat 37 menit.
Baik, selanjut untuk technical meeting selanjutnya itu technical meeting Gemstone. Outline dari technical meeting berikut: yang pertama pendahuluan, kedua timeline perlombaan untuk kompetisi, ketentuan umum, presentasi full paper, dan kriteria penilaian. Ini berikut adalah penjelasan kegiatan Celebes Geo Summit. Selanjutnya untuk penjelasan dari Gemstone atau Geologi Smart Student Competition merupakan salah satu kompetisi berbasis cerdas cermat pada rangkaian acara Celebes Geo Summit 2021 atau CGS 2021 yang bertujuan untuk mencari mahasiswa-mahasiswa kebumian terbaik di Indonesia. Adapun tema yang diangkat pada Gemstone kali ini ialah The Hidden Treasure of Future Geologists. Untuk timeline kegiatan, pendaftaran, pendaftaran itu 8 Agustus sampai 18 September, technical meeting tanggal 20 September, competition day tanggal 23 September, dan pengumuman pemenang tanggal 26 September. Subtema yang akan diangkat ada 11, yaitu petrologi, geomorfologi, geologi, geologi lingkungan, petrografi, mineral, vulkanologi, geologi Indonesia, dan stratigrafi. Untuk aturan umum dari Gemstone, yaitu setiap tim terdiri dari 3 orang yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan 1 orang sebagai ketua tim. Tim yang tidak mengikuti technical meeting harus menerima segala kesepakatan yang dibangun pada technical meeting. Materi yang diperlombakan mengacu pada subtema dari perlombaan. Pakaian yang digunakan peserta adalah alma mater dari institusi masing-masing. Tim dengan jumlah nilai terbanyak secara otomatis menjadi pemenang pada babak tersebut. Dia berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang melakukan pelanggaran. Untuk aturan perlombaan, setiap tim wajib menggunakan 4 perangkat, antara lain 1 laptop, 1 laptop yang digunakan sebagai layar utama yang menampilkan ketiga peserta, 1 smartphone yang digunakan untuk mengaktifkan fitur raise hand, 2 smartphone masing-masing pada bagian samping dan belakang peserta untuk mengawasi pelaksanaan lomba agar tidak terjadi kecurangan. Setiap anggota tim harus berada di ruangan yang sama dengan penerangan yang memadai dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setiap tim wajib bergabung pada room yang telah disediakan 15 menit sebelum kompetisi dimulai. Serta dilarang menggunakan smartphone dan referensi bacaan untuk mencari jawaban selama kompetisi berlangsung. Tim yang kedapatan melakukan pelanggaran akan didiskualifikasi. Sistem penilaian mutlak berada di tangan Dewan Juri. Adapun teknis dari kegiatan dapat dilihat pada slide berikut. Untuk perangkat yang digunakan, yang pertama itu HP untuk resen, peserta, kamera 1 yang berada pada bagian belakang peserta dan kamera 2 yang berada pada bagian samping untuk mengurangi tindak kecurangan. Adapun pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran yaitu ketika tim menjawab sebelum dipersilakan, maka diberikan -10. Tim yang menonaktifkan kamera akan didiskualifikasi setelah mendapatkan 3 kali teguran dari panitia maupun juri. Tim yang terbukti melihat contekan ataupun mendengar jawaban dari orang lain selain anggota tim dan mendapatkan 3 kali teguran, maka dinyatakan didiskualifikasi. Bila peserta terbukti melakukan tindak kecurangan, maka diberlakukan 3 kali teguran. Teguran pertama bernilai -5, teguran kedua bernilai -15, dan teguran ketiga maka tim dijatuhkan sanksi berupa diskualifikasi. Untuk mekanisme competition dari Gemstone ini terbagi menjadi 3 babak. Yang pertama itu babak penyisian, kedua babak semifinal, dan ketiga babak final. Untuk bagian dari
atau perlombaan akan dibagi setelah sesi tanya jawab. Penyisian terdiri dari 3 break room. Break room pertama diisi oleh 4 tim, break room kedua diisi oleh 4 tim, dan break room ketiga diisi oleh 3 tim. Untuk babak semifinal masih terbagi menjadi 3 break room. Tiap break room terdiri dari 2 tim. Untuk babak final hanya terdiri dari 1 break room dengan 3 tim yang saling berlomba. Untuk menjadi 2 soal. Yang pertama soal wajib. Soal wajib yang disediakan oleh panitia berjumlah 10 soal untuk setiap tim. Penilaian pada soal wajib yakni jawaban benar bernilai +10 dan salah bernilai 0. Untuk soal rebutan yang disediakan oleh panitia berjumlah 15 soal. Khusus untuk babak final, soal rebutan berjumlah 25 soal. Waktu yang diberikan kepada setiap peserta setelah soal dibacakan oleh juri yaitu 3 detik. Waktu yang diberikan kepada setiap peserta setelah juri mempersilahkan tim untuk menjawab yaitu 3 detik. Apabila tim pertama menjawab soal dengan salah, maka juri akan memberikan waktu selama 3 detik kepada tim lain untuk menjawab soal. Tim pertama yang dapat menjawab soal dengan benar akan bernilai +10 dan salah bernilai -10. Tim kedua yang dapat menjawab soal dengan benar akan bernilai +10 dan salah bernilai -10. Tim yang dipersilakan untuk menjawab adalah tim yang mengaktifkan fitur raise hand tercepat walaupun juri belum selesai membacakan soal dan apabila dipersilakan oleh dewan juri. Untuk juri Gemstone pada Celebes Geo Summit tahun ini ada 3. Yang pertama Dr. Ulfaria Irfan, kedua Dr. Adi Tonggiro, dan ketiga Dr. Insinyur Muhammad Sairul. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya. Halo Mas, selamat siang. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Bayu dari Berdasarkan peraturan, peserta harus berada di ruangan yang sama. Bagaimana jika ada tim yang anggotanya tidak berada dalam satu ruangan yang sama dengan kondisi satu, posisi atau lokasi dari anggota tim berada jauh atau berbeda pulau, dan yang kedua ada anggota tim yang melaksanakan KP pada tanggal tersebut, tetapi dengan catatan anggota tersebut tetap bisa hadir pada tanggal tersebut, hanya saja tidak dapat berada dalam satu ruangan yang sama. Nah, berdasarkan 2 kondisi tersebut, apakah diperbolehkan untuk tidak berada dalam satu ruangan yang sama? Jika tidak diperbolehkan, bagaimana solusi dari panitia untuk kedua kondisi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kondisi dari delegasi tersebut, dari kami sendiri akan memberikan pengecualian selama kondisi tersebut dapat dibuktikan, memiliki bukti yang jelas. Berarti ada pengecualian harus bersertakan bukti yang jelas ya? Iya. Baik, terima kasih Mas. Saya tanyakan kembali apakah ada delegasi yang ingin bertanya? Baik, interupsi. Selamat siang, Mas. Iya, selamat siang.
izin bertanya, perkenalkan sebelumnya saya delegasi dari Unsur. Bertanya buat bagian bisa Ya. klik ke bagian slide yang tadi Mas, yang bagian kamera, penempatan kamera. Ya, untuk penempatan kamera sendiri, apakah ada aturan tersendiri untuk misalnya di depan harus laptop, lalu yang fitur raise hand harus handphone atau seperti apa, Mas? Apa boleh bebas gitu? Bisa diulang pertanyaan? Untuk aturan fitur raise hand dan beberapa penempatan kamera sendiri, apakah emang harus template-nya seperti itu atau emang boleh bebas? Misalnya kita keempat device-nya itu pakai laptop semua gitu misalnya. Untuk itu tidak bisa. Adapun 4 perangkat yang digunakan itu harus 2 kamera, dua kamera, 1 laptop dan 1 smartphone untuk menggunakan fitur raise hand. Oh, berarti untuk 3 device lainnya nggak bisa pakai laptop untuk menyalakan kameranya gitu ya? Iya, tidak bisa. Maaf Mas, saya agak kurang nangkep. Itu maksudnya nggak bisa bagaimana ya? Soalnya kan sama aja tentang konteksnya, bagaimana kita menyalakan kamera untuk menampilkan gambar yang emang untuk memantau kita kan intinya. Jadi untuk laptop pun saya rasa itu masih bisa digunakan untuk menyalakan kamera ya. Oh, yang maksud Anda itu menggunakan kamera laptop sebagai untuk mengurangi tindak kecurangan. Maksudnya device-nya emang nggak ada aturan kan buat Iya. penempatan. Kita pakai device apa gitu. Maaf Mas, bisa diulang? Ya maksudnya di sini tidak ada aturan kan untuk kita menggunakan device apa untuk misalnya di posisi raise hand ataupun sebelah kanan atau sebelah belakang. Bebas kan ya? Untuk teknisnya itu penempatannya tetap harus ada di sebelah samping itu 1 kamera, di belakang juga ada kamera dan di depan ada laptop. Untuk penempatannya itu sesuai dengan gambar. Untuk penempatan sesuai dengan gambar. Namun untuk device-nya sendiri Mas, sini kan ada keterangan HP untuk raise hand. Itu boleh kita pakai device seperti laptop atau yang lainnya. Ya, untuk penggunaan fitur raise hand itu bisa selama laptop ataupun perangkat lain yang menggunakan kamera itu harus diaktifkan. Oke, baik, terima kasih udah jelas. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama aku Tio dari delegasi UGM. Izin bertanya mengenai waktu 3 detik itu untuk menjawab, itu tipe pertanyaannya apa ya? Untuk tipe pertanyaannya itu soal isian seperti pada guidebook. Oh, isian. Berarti nggak ada multi choice. Iya, enggak ada. Oke. Itu 3 detik itu menurut saya terlalu cepat ya, Kak. Terus tim untuk diskusi aja mungkin tidak sempat seperti itu. Apakah tidak bisa ditambah waktu untuk menjawab? Ditambah lagi kalau misalnya ada kendala sinyal atau bagaimana ya. Terus misalkan nanti lebih dari 3 detik itu akan dikenakan minus atau bagaimana, Kak? Ya, untuk apabila mengaktifkan fitur raise hand namun tidak menjawab, maka akan diberikan minus. Namun jika menjawab lebih dari 3 detik, bagaimana?
untuk itu tetap dinyatakan minus. Walaupun itu dapat terjadi oleh faktor luar, seperti mungkin sinyal, seperti itu. Menurut saya 3 detik itu terlalu cepat untuk 3 tim saling berdiskusi untuk menjawab soal seperti itu. Jatuhnya nanti malah individu, Kak, seperti itu. Yang dimaksud untuk 3 detik itu 3 detik setelah dibacakan soal. Selain itu, soalnya juga akan ditampilkan pada PPT nanti. Mungkin sudah jelas atau masih ada tanggapan? Jadi itu izin menanggapi ya. Mohon maaf ya Kak sebelumnya. Jadi itu tidak bisa ditoleransi lagi. Sudah hanya 3 detik. Soalnya benar kata tadi teman saya, kalau 3 detik itu jatuhnya malah individu gitu. Soalnya kita bakalan nggak sempat buat diskusi. Sedangkan di sini kan sistem penilaiannya per tim gitu. Misalkan mungkin bisa 5 detik gitu atau dilebihkan dikit gitu. Karena kan nanti misalkan saya nanya tim saya dulu, gimana setuju nggak kalau jawabannya A? Nah, mereka setuju, konfirmasi baru gitu. Sedangkan kalau 3 detik tuh baru dibacain soal, berarti itu harus langsung jawab gitu. Sekiranya bisa 5 detik juga menurut saya nggak akan ada sempat buat searching gitu. Jadi nggak akan ada kesempatan curang sih menurut saya. Makasih Kak. Untuk toleransi dari 3 detik itu, selama 3 detik. Nah, saya ingin tanya kalau misalkan kondisi jaringan dari kelompok kami ini mengalami delay, gangguan sehingga untuk tersampaikan kepada juri serta panitia itu membutuhkan waktu lebih dari 3 detik. Apakah itu terhitung sebagai tidak menjawab atau bagaimana ya? baik. Terkait masalah jaringan, kami kembalikan ke masing-masing peserta. Karena itu diharapkan kepada setiap peserta agar telah berada dalam area atau tempat di mana jaringan itu sudah stabil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Selamat siang Kak, izin nyambung ya pertanyaannya. Iya. Saya Iza dari Unsud. Izin menanggapi pertanyaan yang tadi dan pernyataan yang tadi. Kalau misalnya 3 detik ya, 3 detik. Di sini kita anggap aja case-nya misalnya semua tim yang ada tidak menjawab soal atau mengambil soal dalam 3 detik waktu yang ditentukan ya. Itu kan tadi udah dibilang kalau 3 detik kita lebih atau kita ngambil lebih dari 3 detik pun bakal di minus ya. Itu gimana kita mempertimbangannya, kayak soalnya kita ambil pun dapat minus gitu, dan nggak kita ambil pun kita nggak dapat poin gitu, maksudnya gimana ya? Maksudnya agak gambling aja gitu ketika semua tim itu nggak ambil dalam waktu 3 detik yang sama atau 3 detik yang ditentukan atau lebih ya, itu kita ngambil pun dapat minus seperti yang sudah disampaikan tadi. Maksud saya di sini harus ada pertimbangan lebih tentang
waktu yang ditentukan, Pak? Baik, untuk pertanyaan tersebut, untuk soal rebutan, untuk soal wajib, apabila soal jawab dengan betul nilainya plus 10, namun apabila salah akan tidak mendapatkan nilai apapun dan tidak juga minus. Lalu untuk soal rebutan ketika kita semua tim itu tidak ada yang mengambil dalam 3 detik waktu yang ditentukan, itu bakal di minus atau enggak kira-kira? Ketika ada yang udah mengambil ya, lebih dari 3 detik misalnya. Oh ya, untuk soal rebutan, apabila tidak ada tim yang mengambil, maka soalnya hangus. Dan tidak ada tim yang mendapatkan nilai plus ataupun minus. Oke, baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya dari Unmul. Saya mau bertanya. Untuk yang pertanyaan wajib ini apakah berlaku juga untuk yang waktu 3 detiknya itu ya? Atau itu cuma berlaku buat yang soal rebutan? Untuk aturan mengenai 3 detik juga berlaku di soal wajib. Untuk saudara penanya, apakah sudah jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, interupsi, Mas. Ya. Saya Idam Yudhistira, delegasi dari Unsud, masih mau bertanya tentang 3 detik. Pertama, apakah dari panitia bisa, sebelumnya gini, jika kita menjawab lebih dari 3 detik, itu kan akan di minus ya, Mas. Apakah dari panitia bisa menjamin setiap pertanyaan dapat dijawab 3 detik? Terima kasih, Mas. Baik, untuk pertanyaan mengenai terkait pertanyaan tersebut, apabila soal sudah dibacakan, maka akan ada jeda waktu sekitar 3 detik. Setelah itu, apabila ada salah satu delegasi ataupun peserta yang menjawab, maka akan dimulai waktu yang baru ataupun 3 detik yang baru. Dan saya bisa jaminkan untuk pertanyaannya itu bisa dijawab dalam waktu kurang dari 3 detik. Baik, terima kasih, Mas. Lalu berikutnya, untuk teknis perhitungan 3 detik ini, apakah dari panitia akan menampilkan timer, Mas? Iya, Mas. Baik, Mas. Lalu untuk soal, ketika mulai dibacakan, apakah sudah ditampilkan lebih dulu? Atau seperti apa, Mas, dalam menampilkan soalnya? Untuk itu setelah dibacakan soal, Mas. Jadi setelah dibacakan, baru ditampilkan redaksi soalnya, gitu ya, Mas? Ya, setelah ditampilkan dan dibacakan soalnya, akan ada timer selama 3 detik.
Oke, jadi dari awal seluruh redaksi soal pun akan ditampilkan dulu, begitu ya, Mas? Iya. Oke, baik. Jadi kalau begitu saya cukup pertanyaannya, Mas. Terima kasih. Iya, Mas. Selanjutnya saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan? Tanyakan kembali apakah ada pertanyaan dari tiap delegasi. Tanyakan kembali apakah ada pertanyaan. Izin bertanya, Kak, kembali. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Tio dari delegasi UGM. Ingin menanyakan apakah nanti di sesi akhir dari kuis ini atau GameStone ini akan diberi kesempatan untuk protes mengenai jikalau ada pertanyaan atau jawaban tidak sesuai, atau juri yang ingin meralat jawaban, atau dari peserta juga seperti itu, Kak. Terkait pertanyaan tersebut, untuk terkait perbedaan pendapat atau pertanyaan ataupun jawaban bisa dilakukan protes. Namun setelah babak telah selesai. Baik, terima kasih, Kak. Selain itu, setelah soal dibacakan dan ada jawaban yang diucapkan, akan ada juri yang meluruskan ataupun memberikan alasan dan argumen terkait jawaban tersebut. Baik, Kak, terima kasih. Selanjutnya saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan. Mas, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk rundown dari penyisihan sampai selesainya babak final, apakah sudah bisa diperkirakan dari jam berapa hingga jam berapa, Mas? Terima kasih. Untuk rundown dari GameStone ini akan dimulai pada pukul 8.35 sampai jam 12. Sampai jam 12 WITA. Oke, baik, terima kasih, Mas. Saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan. Bang, izin bertanya. Ya. Untuk masalah waktu rundown tadi itu 8.35-nya dalam waktu WITA ya? Ya, dalam waktu Indonesia Tengah. Oke, terima kasih.
Saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan. Tes, tes, tes. Nah, itu siapa menurut siapa? Masuk Dari nggak? ini bukan juga, saya lupa ini tulisannya bukan. Iya, silakan. Oke, selamat siang. Aku Yanur dari ITB. Sebenarnya mohon maaf sambil kelas juga ini. Ini sih apa namanya? Ya mungkin dari yang lain juga ya gitu. Mungkin nambahkan aja ya untuk kejelasan jadwalnya. Besok lebih baik nanti ditambah. Ini mungkin lebih pada saran sih gitu. Tambahkan waktu WIB aja gitu pastinya, soalnya ya untuk cerdas cermat di smart competition di hari Kamis nanti kan tanggal 3 ya kalau nggak salah ya kan, itu kan di jam-jam kuliah juga, jadi barangkali yang teman-teman dari TP juga masih banyak yang masih kelas kayak gitu, nanti bisa saling menyesuaikan jadwal sih. Bagusnya sih nanti paling bisa apa ya mungkin itu sih untuk di rundown-nya gitu, bisa saling menyesuaikan lah gitu antar kampus yang mana yang kosong gitu sih. Thank you. Baik, terima kasih. Adapun untuk perizinan kuliah, saya rasa itu dikembalikan kepada masing-masing peserta. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan dosen terkait. Apakah ada tanggapan? Saya tanyakan kembali apakah ada tanggapan. Interupsi, Mas. Iya. Ya, terima kasih. Saya Idam dari Delegasi Unsur. Mau bertanya terkait konfirmasi dan pembuktian apabila ada yang tidak bisa memenuhi prosedur dari panitia yang untuk ada di satu ruangan, apakah ada deadline dari panitia harus misal hamin berapa jam konfirmasi dan pembuktian tersebut dikumpulkan? Terima kasih, Mas. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, terkait kendala yang harus dikonfirmasi beserta pembuktian apabila ada peserta yang tidak bisa di satu ruangan. Jadi seperti Mas Bayu ya, tadi pertanyaan Mas Bayu dari Pertamina, itu untuk melakukan konfirmasi dan pembuktiannya harus dari hamin berapa jam ya, Mas? Terima kasih. Untuk itu minimal H-1, Mas. H-1 hari. Oke, H-1 hari, Mas. Ya, terima kasih, Mas, cukup jelas. Ya. Permisi, Mas, izin bertanya. Perkenalkan, saya Fahri dari Delegasi Unpad. Mungkin sedikit bertanya, apakah aturan yang sudah dibuat oleh teman-teman panitia itu bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat? Karena mungkin dari beberapa teman-teman yang lain juga sebelumnya merasa keberatan gitu untuk waktu 3 detik tersebut. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Kami akan koordinasikan dengan panitia terkait. Mungkin untuk nggak bisa diskusi saat ini gitu, Mas, untuk penentuan waktunya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada masukan atau apa gitu.
Apakah ada tanggapan dari delegasi? Izin bertanya kembali, Kak. Iya, silakan. Mekanisme pengawasan bagi tim yang tidak satu ruangan bagaimana ya, Kak? Baik, terima kasih Mas. Untuk pertanyaan tersebut akan ada dari pihak panitia yang mengawasi tiap peserta. Berarti salah satu anggota yang tidak bersama dalam satu tim itu kameranya ada berapa? Apakah ada 2 juga atau bagaimana, Kak? Tetap sama, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik. Setelah diskusi dengan panitia, mungkin untuk waktu 3 detik itu kita bisa ubah. Apakah ada saran dari teman-teman dan delegasi? Saya menyarankan 5 detik, Kak. Apakah ada tanggapan lain? Saya juga sarankan 5 detik, Kak. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada saran atau mengikut ke 5 detik? Apakah semua peserta sepakat dengan Kak? Apabila disepakati, waktu yang diberikan kepada setiap peserta setelah soal dibacakan oleh juri yaitu 5 detik. Waktu yang diberikan kepada setiap peserta setelah juri mempersilahkan tim untuk menjawab yaitu 5 detik. Apabila tim pertama menjawab soal dengan salah, maka juri akan memberikan waktu selama 5 detik kepada tim lain untuk menjawab soal. Apakah teman-teman delegasi sudah jelas? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan lain terkait aturan maupun hal lain? Dengan kembali, apakah ada tanggapan? Yang terus nih, Mas, izin bertanya. Ya, silakan. Idam delegasi unsur terkait dress code perlu menggunakan alma mater. Yang dimaksud alma mater universitas atau boleh jaket himpunan ya, Mas? Terima kasih. Alma mater yang terima kasih, Mas. Alma mater yang dimaksud itu alma mater institusi. Ya, terima kasih, Mas. Cukup jelas. Ya, sama-sama. Saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan dari tiap delegasi. Oke, Mas, izin bertanya lagi. Iya, silakan. Semisal nanti ada salah satu anggota yang berbeda ruangan tetapi tidak menyanggupi untuk menggunakan 3 device untuk pengawasan, apakah diizinkan untuk hanya menggunakan 1 laptop dan 1 device HP untuk pengawasannya? Terima kasih.
Terima kasih Mas untuk pertanyaan terkait hal tersebut. Kami mohon maaf tidak bisa. Oke, baik Mas, terima kasih. Saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan. Saya tanyakan kembali untuk delegasi dari Gemstone, apakah ada pertanyaan? Saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan dari delegasi. Saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan dari tiap delegasi. Untuk terakhir kali, saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan dari tiap delegasi. Sepertinya cukup, Mas. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan melanjutkan ke pembagian bagian. Untuk break room pertama,
Breakroom pertama terdiri dari 4 tim. A diisi oleh Unhas B. Selanjutnya diisi oleh delegasi dari UGM. Untuk tempat ketiga pada breakroom pertama diisi oleh tim Universitas Siakuala. Untuk tempat keempat diisi oleh Universitas Pertamina. Selanjutnya untuk breakroom kedua diisi oleh 4 tim. Untuk pengundian saya mulai. Pertama diisi oleh Universitas Jenderal Sudirman. Diisi oleh Universitas Indonesia. Untuk tempat berikutnya diisi oleh Unhas A. Untuk tim terakhir pada breakroom kedua untuk tempat terakhir breakroom kedua diisi oleh Unhas C. Secara otomatis breakroom selanjutnya diisi oleh ITB, Unmul, dan Unpad.
Baik, untuk pembagian dari bagian perlombaan babak penyisian itu mungkin cukup sekian untuk pembagian pada babak semifinal, akan dilanjutkan pada competition day. Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi technical meeting Gamestone hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi Paper dan Gamestone yang telah hadir. Adapun hasil dari technical meeting akan kami sebar. Cukup sekian. Untuk terakhir kali, apakah ada tanggapan? Saya ingin tanggapan. Ya. Kemal dari ini apakah yang pertama PPT-nya ini nanti bakal di sana, terus ada nggak nanti di share semacam videonya gitu, atau ada yang terlewat atau notulensinya buat. Baik, untuk hasil dari technical meeting, baik itu PPT ataupun record akan disebar. Untuk itu, apakah ada tanggapan? Mungkin kalau dari saya pribadi sih. Apabila sudah tidak ada, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi yang telah bergabung. Mohon maaf apabila terdapat salah ataupun kekurangan. Akhir kata, hidup geologi, hidup geologi, hidup geologi. Tetap satu kata, satu hati, satu perbuatan di bawah komando Jenderal Geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih Mas Ajo. Terima kasih guys. Selamat sore.